Oke, sekarang di sini saya ada menyiapkan script untuk membuat seperti halaman berikutnya. Next step untuk script yang panjang. Maka nanti kita buatnya itu ada pembatasan-pembatasan dalam jumlah halaman yang akan ditampilkan, jumlah datanya. Nah, di sini jumlah data yang akan ditampilkan ini script yang akan kita taruh pada view. Sini jumlah data per halaman yang dibatasi itu ada 10. Lalu di sini ada query, dia akan select from tabel yang dimaksud. Nah, setelah itu sini ada jumlah halamannya. Jumlah halamannya itu nanti dia sama dengan jumlah dari data. Semua data yang ada dibagi dengan jumlah data per halamannya. Jadi jumlah halamannya itu misalkan datanya ada 30, maka jumlah halamannya itu ini sama dengan 3 karena dibagi menjadi per 10 data ya. Setelah itu di sini ada halaman aktif. Di sini halaman aktifnya ini artinya nanti kita akan mengambil ini variable page. Nah, di mana variable page ini dia akan menampilkan nomor dari setiap halaman. Jadi misalkan ada 4 halaman, dia akan muncul 1, lalu akan ada berikutnya tombol 2, 3 dan seterusnya. Setelah itu ada awal data. Untuk awal data ini itu mengambil dari jumlah data per halaman dikali dengan halaman aktifnya. Lalu akan dikurangi dengan jumlah data per halamannya. Setelah itu ada data query, karena ada di view kan. Di view itu ada query untuk menyeleksi dia dari mana ke mana, jadi dia mengambil data dari mana saja. Nah, di sini ada select datanya itu from karyawan. Nanti dia akan diurutkan melalui nama dengan limit datanya itu dari awal data dan juga jumlah per halaman. Jadi untuk select data query-nya ini nanti dia akan dipanggil pada saat kita memasukkan query fungsi pada pencarian data di tabel. Dia akan diambil dari sini. Dia akan diaktifkan melalui sini. Setelah itu ini ada fungsi nav-nya. Nah, fungsi nav-nya ini yang akan menampilkan. Kan ini kan di sini fungsinya hanya untuk membaginya, tapi di sini yang akan menampilkan data-data dari tabel tersebut. Oke. Setelah itu yang berikutnya ada fungsi query. Di sini fungsi query-nya itu untuk menunjukkan hasil atau result-nya dan juga membagi ini row. Row itu kayak semacam membagi halaman-halamannya gitu. Oke, baik, sekarang kita akan memasang script-script ini. Script yang pertama ini navbar. Nav-nya nih kita copy dari sini ke sini. Lalu kita akan taruh di bagian yang pertama yaitu karyawan. Karena sini kan kita buatnya untuk kebanyakan semua view ya. Tapi sini saya di video ini saya membuat satu contoh. Jadi untuk view-nya ini kita akan buat di aset. Kita buat jadi aset saja untuk semuanya di atributnya dan kita akan buat halaman baru yaitu navtab.php. Ini kita Ctrl V. Selanjutnya itu kita akan memanggil fungsinya ini di navtab kita akan buat di atribut global. Di atribut global include konektornya ini kan punya saya pakai koneksi ya, bukan konektor. Ini juga saya pakai lihat fungsi konektor tetap yang untuk input koneksinya saya pakai koneksi.php. Nah, setelah itu kita akan mulai memanggil. Kita mulai yang pertama dari view ya. Di sini view bagian karyawan.
Dan kita taruh di atas tabel sini. Kita Ctrl C, lalu kita taruh dari bagian sini. Dan sini kan order from karyawan, select from karyawan, dan juga dia akan mengurutkan melalui nama dengan limitnya itu dari awal data, berarti data berapa jumlah data awal yang pertama, dengan mengurutkannya dari perhalamannya, jumlah data perhalamannya. Untuk itu fungsi PHP-nya ini kita ganti jadi begini saja. Kalau itu kan di sini kan yang pasti berarti ini cuma satu saja, ini yang akan ditampilkan lalu kita akan mengulanginya. Jadi kita taruh pada bagian bawah tabel sini. Kita akan panggil fungsi mapnya ulang kembali. Jadi PHP input apakah di sini kita taruh start S setelah itu kita coba ini ada 10 data. Nah nanti dia akan muncul seperti ini. Sekarang kita akan coba buat untuk tabel pasien ya, tabel pasien. Jadi view dari pasien, copy dari pasien sini di atas tabel. Di sini select from pasien, di sini pasien. Kita copy bagian ininya. Kita taruh pada bagian variabel dan juga query-nya. Setelah itu kan tadi kita akan memanggil ulang dia. Input nilai keluar aset, nah disitu akan masuk ke desktopnya. Sini kita sudah coba tes dulu. Nah sudah jadi. Oke, begitu saja untuk video kali ini.